Bagi presiden, mantan presiden dan mantan wakil presiden yang mendapatkan rumah dari negara tadi, sebagian sudah disampaikan oleh Pak Dipo Alam kriterianya apa. Saya akan menyampaikan lagi secara singkat buat Anda pemirsa, yaitu rumah itu harus layak berada di wilayah negara Republik Indonesia, berada pada lokasi yang mudah dijangkau, dengan jaringan jalan yang memadai, ya, jalannya harus bagus nih, luasnya, memiliki bentuk, keluasan, dimensi, desain, dan tata letak ruang yang dapat mendukung keperluan dan aktivitas mantan presiden dan mantan wakil presiden beserta keluarga. Ya, Mas Imam, Mas Mulai jangan lupa, mereka tidak sendiri. Kalau ada mantan presiden, ada mantan ibu negara. Oke, closing statement dari Anda berdua, Anda dulu silakan. Ya, saya kira saya kembali kepada jangan melihat ini dari sisi besar atau kecil anggaran yang diberikan kepada seorang mantan presiden. Walaupun atau negara mampu. Walaupun negara mampu. Sekalipun. Apalagi nggak mampu. Apalagi negara nggak mampu. Dan sejauh ini dari kita kan belum sampai puluhan ya mantan presiden di kita ini, baru sampai 5 ya. 5-10 orang lah antara mantan presiden dengan mantan wakil presiden itu rata-rata ini udah menjadi rahasia umum, mereka adalah orang-orang yang mampu gitu loh. Bukan orang-orang yang membutuhkan ekonomi, bagi mereka itu sudah selesai lah. Urusan ekonomi itu sudah selesai, itu satu. Sehingga kemudian saya kira yang belum selesai masalah ekonominya ini adalah 13 juta orang yang belum dapat rumah. Yang belum selesai masalah ekonominya ini adalah yang 7 juta orang yang rumahnya ada tetapi kurang layak. Selama menjabat kan presiden mikirin yang 13 juta orang itu. Jangan sampai tiba-tiba selesai masa jabatannya gara-gara mikirin yang 13 juta orang itu. Dia termasuk salah satu yang 13 juta orang itu. Bagi seorang yang bekerja dalam rangka pengabdian, ketika dia bekerja bukan berarti dia berharap mendapatkan satu penghargaan gitu ya. Jadi prinsipnya tadi dia memberikan servis. Kalau bahasa saya dia adalah mengabdi, pengabdian. Toh pada saat kampanye saya akan bekerja untuk rakyat, saya akan menghidupkan untuk rakyat. Artinya kan dia mengabdi untuk rakyat. Bukan ingat janji-janji kampanye. Nah, itu dia. Jadi itu dia. Closing statement dari Anda. Saya memang terus terang nggak ngerti bagaimana Republik ini diatur dalam kaitan dengan alokasi anggaran untuk pejabat. Katanya autopilot kok. Saya melihat daftar misalnya gaji direktur BUMN jauh melebihi gaji seorang menteri, bahkan seorang presiden. Oleh karena itu buat saya wajar sajalah presiden mendapatkan gaji lebih. Ya, sementara para direktur ini yang melenting ke atas harus disesuaikan dengan kepatutan lagi. Mending kalau perusahaannya itu untung, sudah rugi gajinya besar lagi kan gitu. Nah, tapi pada saat yang sama saya sepakat bahwa mantan presiden, mantan wakil presiden harus dijamin. Jangan lupa Mas, keluarganya. Ya keluarganya sekalipun tidak apa-apa, asal sampai ke berapa generasi kan mestinya istrinya. Di Amerika istrinya juga, kalau saya lihat daftar di sini juga ada daftar misalnya travel buat istri masih dapat, nggak apa-apa. Itu karena nggak mungkin presiden pergi istrinya nggak ikut kan. Nah tetapi lagi-lagi ini bukan pemberian yang turun-menurun, misalnya rumah, misalnya kan. Jadi Anda lebih setuju bahwa ini rumah negara pinjam pakai sampai akhir hayat, gitu aja? Sampai akhir hayat dan tidak diturunkan kepada anaknya. Tapi dengan adanya rumah itu kan memberi jaminan ya bahwa presiden atau mantan presiden itu bisa, ini kan sebenarnya tadi kriteria harus jalan besar. Kita juga tahu maunya kan di daerah Menteng, daerah Kebayoran, daerah Kuningan gitu kan. Gitu loh. Yang itu juga ada yang bilang nggak mungkin 20 miliar kan gitu. Nanti kurang lagi, disesuaikan lagi. Jadi tanya lagi sama Pak JK. Oke, baik. Dan saya tidak ingin menstigma salah satu pihak ya. Tapi karena nanti, boleh juga saya tanya kenapa sekarang muncul kayak begitu. Tahun 2004 misalnya juga pernah kita bahas soal ini, Mas Imam masih ingat nggak? Zaman Ibu Mega kan? Betul, lah sama aja. Jadi jangan-jangan nanti setiap mau pemilu presiden, jangan-jangan ini adalah mentalitas hampir semua pejabat ya yang pada saat dia itu menjabat ingin mendapat apa yang saya peroleh kan gitu. Saya dapat apa? Muhika ini malah gajinya 120.000 per tahun, 120.000 dolar ya. 90% dia nggak ambil dan diberikan. Contoh-contoh keteladanan kayak gitu kok di Uruguay gitu loh. Aku kepengen di Indonesia gitu loh. Dihapus aja, dicabut. Enggak usah se-ekstrim itu. Mungkin cawapres itu harus studi banding ke Uruguay dulu ya. Baik, Mas Maulana terima kasih sudah bersama kami. Mas Imam terima kasih. Sukses buat Anda berdua. Sampai ketemu lagi. Pemirsa, terima kasih. Kami segera kembali sesaat lagi.